Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang gagal bayar di aplikasi Julo. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Julo atau yang sudah gagal bayar di aplikasi Julo, seperti apa risikonya? Apakah aplikasi Julo ada DC lapangannya? Nah, di video ini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman karena di sini saya mempunyai aplikasi Julo yang tidak dibayar sampai sekarang, teman-teman ya. Nah, apakah aman? Langsung saja kita bahas sesuai pengalaman. Jadi saya di sini menginformasikan sesuai pengalaman ya, sesuai apa yang kami alami tentang gagal bayar di aplikasi Julo. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas untuk aplikasi Julo. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi tentang pengalaman gagal bayar di aplikasi Julo. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini teman-teman, ini untuk aplikasi Julo sudah saya buka ya. Nah, ini saya nggak perlihatkan ya untuk nama, soalnya kalau kita buka ini ya, tampilan awal itu pasti ada namanya di bagian sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar kunci, kemudian terblokir sementara. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, Bang, aplikasi Julo kenapa saya nggak telat kok terblokir atau terkunci? Jadi banyak sekali teman-teman yang sudah lunas, kemudian mau pinjam lagi, biasanya terblokir kayak gini. Nah, untuk pengalaman saya pribadi ya, itu biasanya dari awal-awal kalau pernah melunasi, biasanya memang meskipun nggak telat, itu biasanya terkunci kayak gini. Nah, sampai kapan misalkan akun kalian itu terkunci? Biasanya beda-beda setiap orang ya. Ada yang 1 bulan baru terbuka, ada yang 2 bulan baru terbuka, ada yang sampai 3 bulan. Bahkan ada yang sampai nggak kebuka seterusnya kayak gitu. Nggak tahu, itu dari sistem memang lah gitu loh. Kalau telat bayar gimana, Bang? Kalau kita lunasi, apakah nanti limitnya bisa pinjam lagi atau bisa dipinjam lagi di aplikasinya? Kalau sudah telat dipastikan nggak bakalan bisa lagi pinjam kan? Ya. Jadi buat teman-teman yang sering bertanya, Bang, kita lunasi, kita kan sudah telat, kemudian kita lunasi, nanti bisa dipinjam lagi? Nggak bisa, nggak bakalan bisa. Yang belum telat itu terkunci kok. Apalagi yang sudah telat, seperti itu ya. Artinya kalau sudah terkunci kayak gini, misalkan limitnya sisa berapa juta, itu nggak bisa lagi ya. Apalagi yang sudah telat kemudian mau melunasi, nanti mau pinjam lagi, itu nggak bakalan bisa ya. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Oke, kemudian kita cek tagihan ya. Di sini ada tagihan yang belum dibayar sampai sekarang. Kita coba cek tagihan. Nah, ini teman-teman ya, terlambat, status terlambat, tagihan 2.467.000 sekian-sekian, terlambat 63 hari. Artinya sudah 2 tahun nggak dibayar. Apakah aman, Bang? Aman banget sih, teman-teman. Aman, artinya aman ya nggak ada DC gitu loh. Nggak ada DC lapangannya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Julo, mungkin kalian panik atau dapat informasi katanya ada DC lapangannya. Nah, ini sesuai pengalaman saya, ini sudah 2 tahun sampai sekarang nggak ada yang namanya DC datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Ya. Nah, misalkan kalian telat bayar, kemudian dapat WA lah ya, dapat WA dari pihak penagih, misalkan hari ini tim kolektor mau jemput dana ke tempat kerja atau ke rumah. Itu benar nggak, Bang? Jawabannya enggak. Ya, kebanyakan kalau kalian telat bayar itu pasti dapat WA kayak gitu. Intinya kalian itu diteror agar kalian bayar. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, kalian harus benar-benar kuat mental. Ya. Mental kalian harus kuat. Karena kalau telat bayar itu pasti mental kalian itu diuji sama pinjol gitu loh. Itu. Kalau kalian dapat WA kayak gitu kan sudah panik kan, pastinya kalian kepikiran ini bener nggak DC. Nah, kalau orang-orang yang paling panik biasanya cari hutangan kemudian untuk membayar kayak gitu. Nah, itu kelakuan pinjol, neror itu kelakuan pinjol. Sebenarnya kalau saya pribadi dari awal memang seperti itu cara penagihannya. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang namanya DC. Bahkan ini dari pengalaman saya pribadi. Ya, dari pengalaman teman-teman subscriber saya, banyak yang telat bayar, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang namanya DC datang ke rumah.
Cuman resiko terberatnya kalau memang kalian nggak bayar 3 bulan atau 4 bulan itu BI checking. Ya kurang lebihnya seperti itu. Itulah resiko yang terberat. Kalau masalah DC untuk aplikasi Julo ini aman sih teman-teman. Aman. Kenapa saya bilang aman? Karena ini aplikasi yang saya punya ini sejauh ini nggak didatangi. Ya. Sampai sekarang nggak didatangi. Padahal waktu telat 3 minggu, 2 minggu sering dapat WA DC mau datang. Ya siapkan dana full, tim kolektor mau jemput dana hari ini kayak gitu sering banget, tapi nggak datang-datang gitu. Bahkan bukan saya pribadi dapat WA kayak gitu, bahkan salah satu subscriber itu banyak yang gagal di Julo, ya dapat WA kayak gitu, tapi nyatanya sampai sekarang juga nggak datang-datang gitu. Intinya apa ya? Intinya aman, cuman resiko terberatnya BI checking itu aja sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Julo, resiko terberatnya cuman BI checking. Kalau masalah DC, ya untuk sepengalaman saya dan juga dari beberapa subscriber saya itu nggak ada yang didatangi. Seperti itu teman-teman ya. Di tahun 2024 apakah aman? Aman. Cuman resikonya kalau kalian telat bayar pasti dapat WA DC hari ini mau jemput dana. Tolong Sherlock ya, posisi Anda sekarang di mana kayak gitu. Bikin-bikin panik kalian. Sebenarnya itu hanya nakut-nakuti, gertak aja teman-teman. Ya gertak sambal namanya. Nakut-nakuti kalian agar kalian bayar kayak gitu. Ya, jadi resikonya itu aja sih, teror, ditakut-takuti, kemudian BI checking itu aja. Jadi aman teman-teman ya, sudah jelas ya dari awal. Misalkan teman-teman terkunci, misalkan kalian sudah telat kemudian mau bayar ya, nanti mau dipinjam lagi bisa nggak bang? Yang telat ya, yang nggak telat itu terkunci, apalagi yang telat. Intinya nggak bisa meskipun kalian lunasi, kemudian pinjam lagi nggak bisa, seperti itu ya. Ya, yang nggak telat itu sudah terkunci, apalagi yang sudah telat gitu loh. Ya, kalau teman-teman sering bertanya bang, kalau terkunci sampai kapan kebukanya? Beda-beda ya. Ada dari pengalaman subscriber saya, ada yang 1 bulan baru kebuka, ada yang sampai 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan, bahkan ada yang sampai 4 bulan. Jadi beda-beda. Intinya ya kalian jangan harap banyak misalkan terkunci, meskipun kalian bukan nggak telat bayar, seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jadi resiko gagal bayar di aplikasi Julo seperti itu ya. Buat teman-teman jangan terlalu banyak berharap ya. Misalkan kalian terkunci, kebanyakan itu memang nggak kebuka lagi, seperti itu ya. Jadi kalian jangan berharap lah seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.